165, gak remedial. Fix ini mau gue di rumah pasti bang. Mwah. Alhamdulillah. Sabar. Percaya kata pepatah, kesuksesan dan masa depan tidak ditentukan dari selembar kertas ulangan. Emang dapat berapa? Coba lihat. Snow, aku ada tebak-tebakan nih. Enggak. Satu aja, Snow. Please. Ya udah buru. Ini adalah bagian tubuh yang semua cewek punya. Terus, Ada yang lebar, tapi ada juga yang sempit. oke. Kadang bisa kering, kadang juga bisa basah. Duh, ini otak gua. Kalau kamu masukin jari kamu terlalu dalam, jadi sakit. Iya. Positive thinking, Snow. Positive thinking. Terus kalau kamu tarik keluar, jari kamu jadi basah. Ya Tuhan, selamatkanlah hamba. Apaan, hayo? Itu bukannya me. 3, 2, 1. Tet, jawabannya lubang hidung. Dah lah. Zile zile eu alerg Iar mile pe Maidan Pentru tine Să-ți dau un dar cel mai Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Gak jelas. Mirip Dora kan? Dora lebih mirip Woods. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang di balik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom, dan benda-benda di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak, ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat memengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno.
Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih. Udah malam, Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya, Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya Tante. Dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik, Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Wih asik, besok gak boleh pakai tas sekolah gini kan? Bawa buku pakai apa ya? Tas kresek aja lah. Ih tapi takut jebol bah. Kau lihat gak buku kita tebal-tebal berat tangan hidup gini? Iya juga. Gak usah dibawa aja bisa nggak sih? Loh Ser, kok kau nggak bawa apa-apa? Mana bukumu? Tuh, Kau dapat dari mana lagi tuh? Yang nggak sehewan-hewannya juga lah, kan itu ada tasnya. Kenapa nggak tasnya aja yang kau bawa? seribut bah. Enak pakai itu, bisa buat sekalian pulang ke sekolah sama berangkat ke rumah. Oke, kebalik ya rasanya. Hai Besti. Ih najis. Ya ampun jahatnya juga bah orang dua nih. Kok kalian bawa sejenis sih? Satu bawa keranjang, satu bawa troli. Mau belanja di mana, Pak, Bu? Ini dapat sedekah bah dari toko Alfabeta sebelah. Oh, kalau ini ibuku nggak sengaja nyolong di supermarket. Ah, gitu. Aku pulang duluan ya, Dor. Uang parkir 50.000. Sejak kapan ada tukang parkir di sekolah kita? Sampai nggak ada rodanya, bah, kok pengen parkir juga? Malam minggu gini cowok-cowok mah ninggalin kita camping. Oh ya Juliet, kita nyusul mereka yuk. Naik bus aja, pasti seru. Kamu tahu nggak cerita tentang bis 375? Oh enggak. Pada tahun 1947 di Cina, ada sebuah bis dengan rute Panmiken Shangshan. Ini adalah bis terakhir yang beroperasi malam hari itu. Hah? Seperti bis pada umumnya, isinya supir sama kondektur. Pas nyampe di halte, ada yang naik nih, seorang pemuda sama nenek-nenek. Berdua ya? Iya, mereka duduk di baris depan. Singkat cerita, bisnya jalan lagi dan berhenti di halte berikutnya, di mana ada 3 lelaki tua berpakaian kuno yang sedang melambaikan tangan mereka. Udah jam berapa itu? 3 pagi. What? Belum lama bisnya gerak, tiba-tiba si nenek mukul kencang pemuda yang naik bareng dia tadi, terus nuduh kalau dia itu copet. Loh, Kelar berantem debat, akhirnya si nenek minta stop di kantor polisi. Pas turun, si pemuda tetap kekeh kalau dia nggak salah. Tapi si nenek bilang dia tuh tahu dan emang sengaja ngelakuin semua ini. kok? Tadi saat di dalam bis, nenek memungut barangnya yang terjatuh. Lalu ia melihat dari bawah kolong, kalau 3 lelaki yang naik barusan tidak memiliki kaki alias melayang. Keesokan paginya, bis 375 diberitakan jatuh di Bendungan Mien. Mereka mengevakuasi 3 jasad yang sudah membusuk, yakni supir, kondektur, dan seorang lelaki yang tidak dapat diidentifikasi. Apa? Yang anehnya lagi, isi tangki bis itu bukanlah bensin, melainkan darah. Lalu ketika polisi mencari pemuda dan sang nenek untuk dimintai keterangan, mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan tak waras. Maksudnya gangguan jiwa gitu? Jadi, masih berani naik bis malam-malam. Ayo sudah balik ke kelas. Oke, ayo. Bentar, beli keripik dulu buat makan di kelas. Taruh di mana tuh? Kelihatan nanti. Weh nggak muat tuh nah di kantong rok sama bajuku. Taruh di kantong rokmu Jalamon. Ih, baru lah rokku nggak ada kantongnya. Sekolah beli kantong nggak ada roknya. Beli rok nggak ada kantongnya. Kan sampai kebalik sudah. Kau tahu rok tanpa kantong tuh bagai rumah tanpa dinding. Hah, gimana sih? Maaf Pak, kami telat. Iya, nggak apa-apa. Sudah, cepat duduk. Duh, ngantuk Mon, mana keripik kita tadi? Oh iya, bentar. Kita cari posisi yang aman dulu. Duduk di lantai aja kali ya? Nggak kelihatan bahkan kalau kita makan di bawah gini. Iya enggak lah. Woi, mau martabak apa terang bulan? Woi, kau nih, itu bawa makanannya besok kelas ketahuan nanti. Enggak apa-apa, Bah. Cepet, mau apa nih? Kalau mau minum itu, sama si Fani ada es teh, jus, boba, koktail, banyak. Setelah masuk kelas kayaknya kita, Mon. Iya kan? Sejak kapan kelas kita kayak pasar malam gini? Oh, kalian ini ya benar-benar. Sudah saya rekam semua di sini. Ganas, sudah. Kenapa baju orang nekat? Ser, aku udah di depan rumahmu. Oke, ntar ya aku keluar. Wah, cantiknya. Oh iya,
Itu rambutmu kenapa belum kau atur? Lah ini udah kok, udah rapi juga. Masa udah gitu aja? Udah enak begini Bah Mon. Gak bisa. Udah, ayo masuk ke dalam lagi. Sini ku aturkan, masih lama juga waktunya. Jangan aneh-aneh ya Mon, bucan balakmu. Iya, Bah, orang mau dirapiin kok. Oh iya, ada anting atau jepit rambutmu nggak? Ada. Nah, kenapa kau nggak pakai? Susah Bah pasang sendiri Mon, nggak rapi. Aku nggak bisa pasang. Kan bisa minta pasangkan sama mamahmu. Ais, mamaku tuh pasangnya nggak betul Bah Mon. Masa jepit rambut pasangnya di hidung? Asli malu bet aku Mon. Kutumpen yang betul kok nanti, awas ya. Gak apa-apa, Bah, cantik kok. Siapa nih Mon? Anak baru kah? Kirain kau bakal sama Serena. Hah, maksudnya? Ini Serena di sebelahku. Hah? Mana? Sebelah mana? Nggak usah kok begitu. Patahkan betul airmu tuh. Hah? Sumpah? Kau Serena? Lah kok? Diam nggak diam mama cari papa baru nih. Piu piu piu. Mama jelek. Nanti kalau Elliot udah gede, Elliot bakal culu istri Elliot dan cantik-cantik aja tiap hari di rumah. Mana mungkin? Istri kamu tuh habis nikah harus beberes rumah, masak, cuci baju, belum lagi jagain anak kayak mama gini. Ditinggal mandi aja jadi oe-oe, pakai acara modern dan cantik segala. Mang ya, bisa. Loh, kan ada mama. Nanti mama yang beberes, masak, cuci baju sama ngurusin anak aku lah. Loh, terus istri kamu ngapain? Istri aku ya bebas mau lakuin apa aja suka-suka dia. Nanti semua gaji aku bakal aku kasih ke dia buat belanja. Kamu sadar nggak? Kamu terlalu manjain istri kamu. Coba deh mama pikir, cari istri sekarang tuh susah tau mah. Makanya aku nggak bolehin dia kerja. Lagian nih di keluarganya juga pasti jadi princess. Mau kerja nggak ngapa-ngapain. Terus kenapa dia harus kerja di keluarga kita? Emang ya, kamu tuh persis kayak papa kamu. Mulutnya pinter banget ngejawab. Lah terus kalau kayak gitu, kenapa mama harus kerja keras di keluarga ini? Kok tanya aku? Kalau mau protes sana ke mama lah. Kok gua? Halo, namaku Sansan. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian perjalanan aku dari pertama mulai ngonten sampai sekarang. Awalnya aku ngonten di TikTok, bulan Maret tahun 2022. Waktu itu kontennya masih random, buat ngisi masa pandemi aja. Aku berjuang, rajin bikin konten setiap hari. Walaupun dihujat, diremehkan, dan dapat banyak sindiran. Karena di umurku yang udah menginjak 34 tahun ini, katanya aku udah gak pantas bertingkah seperti anak muda lagi. Tapi semua itu aku jadikan batu pijakan demi menggapai mimpi masa kecilku. Iya, sedari dini aku memang menyukai drama, hingga aku memutuskan untuk menekuni POV. Aku berusaha begitu keras, dari belajar menulis skrip, memerankan puluhan karakter, jadi cewek, jadi cowok, isi suara, edit, hingga menghasilkan sebuah video. Segala proses itu aku lakukan sendirian. Sampai di bulan Juli 2022, akun pertamaku yang sudah kubangun dengan susah payah selama 4 bulan, hingga mengumpulkan sekitar 50.000 followers, di-ban permanen. Jujur saat itu rasanya hancur dan sedih banget, pengen nyerah aja. Cuma aku mikirnya, kalau aku berhenti sekarang, semua jadi payah aku bakal sia-sia. Nol, gak ada artinya. Aku gak dapet apa-apa. Akhirnya cuma modal nekat, aku bikin akun baru lagi di tanggal 14 Agustus 2022 dengan nama Sansanti Fabel yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Jadi aku cuma pengen bilang terima kasih ke kalian semua. Makasih udah selalu dukung aku. Makasih udah nonton konten-konten aku, udah like, udah follow, udah subscribe aku. Aku bener-bener bersyukur. Aku sayang banget sama kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, terima kasih 4 juta subscriber. I love you guys.